Yo, balik lagi sama gue di channel Bernartin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoin. Kali ini itu adalah Cardano atau ADA, dan juga update mengenai USDT dominance. Jadi kemarin udah diupdate ya untuk Bitcoin dan juga Solana untuk quick update-nya. Dan sedikit reminder untuk news event besok itu ada beberapa yang penting ya, seperti FOMC member speak. Kemudian juga untuk malam harinya ini ada core PPI sama sama mana ya tadi kita lihat. Nah, ini ada retail sales ya, ini setengah 9 malam. Jadi prepare teman-teman untuk besok. Ada beberapa news event yang mungkin bisa akhirnya cukup memberikan impact ke market, karena misalnya kita lihat juga dari beberapa pergerakan terakhir juga Bitcoinnya cuma tersideways aja teman-teman. So ya, kita akan bahas untuk USDT dominance terlebih dahulu aja. Jadi ini pembahasan udah cukup lama ya, ini udah nggak lihat USDT dominance ini udah cukup lama. Jadi terakhir kali itu pembahasan di sini dia malah seperti adanya rising wedge gitu ya, dan memang ekspektasinya dia at least ngetes sampai area warna kuning ini. Sebelumnya kita ataupun bisa lihat juga ini menjadi area resisten juga nih pada pergerakan-pergerakan sebelumnya waktu dia sideways lumayan lama gitu ya. And then ya targetnya udah ke achieve. Kita bisa lihat ya di sini dia udah bahkan jebol glosor gitu ya, naik untuk retest kemudian lanjut drop lagi lebih signifikan. So ya, ini akan coba saya hapus saja biar nggak terlalu rame teman-teman. Di sini juga akan saya hapus. And then ya, next target di box warna merah. Kenapa? Sebelumnya kita bisa lihat juga ini menjadi area resisten yang cukup kuat and then become support. Dan akhirnya ya kita bisa lihat perlahan itu momentumnya mengalami pelemahan untuk si USDT dominance. Jadi berkebalikan dengan si Bitcoinnya ya. Kita bisa lihat makin lama dia makin melemah. Ini retest naik untuk drop turun, naik retest untuk drop turun, sideways kemudian drop signifikan gitu ya. Akhirnya dia jebol dari box warna merah ini. Walaupun ini sempat beberapa kali ketahan atau sideways mini gitu ya di area-area support resistance sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat tuh ya, sempat ketahan. Ini kita bisa lihat bersama-sama gitu ya, ada mendapatkan reaksi walaupun bisa dibilang kecil gitu. Dan sekarang posisinya bahkan dia sampai ngetes di 7% untuk USDT dominance, dimana pada pergerakan sebelumnya ini terakhir pada 7 November 2022 ini mendapatkan pemantulan signifikan dari range area sini. Dan ya kita bisa lihat perlahan dia udah mulai sideways. Ini by the way time frame 4 jamnya. So ya, next target pasti di box warna kuning itu di sekitar 6,8%an. Jadi ya mungkin ekspektasinya untuk si bisa dibilang USDT dominance ini ya, dia dari area sini perlahan ini untuk lanjut naik lagi teman-teman, atau bahkan dites di EMA 34 dan 55 nya, yaitu di sekitar 7,25-7,3%-nya sekitar area situ. Jadi kalau misalkan kita lihat ini yang benar terjadi, maka untuk Bitcoin mungkin chance lebih besar untuk memasuki fase koreksi ataupun retest ke target support terdekat ya gitu ya. Jadi ekspektasinya adalah USDT dominance ini perlahan kita bisa lihat dia retest lanjut naik dulu gitu ya, naik untuk retest, baru nanti kita bisa lihat apakah di situ kena reject. Kalau misalkan memang kena reject, berarti dia naik hanya sekedar retest untuk melanjutkan penurunannya kembali. So ya, kalau misalkan ini yang terjadi, maka Bitcoin akan terjadi sebaliknya gitu ya, Bitcoin koreksi untuk retest lanjut naik ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya teman-teman. Area-areanya tadi sudah saya sampaikan. Next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame kurang lebih masih sama, dia masih ketahan di retest 0,6 dan juga di swing high terakhir pada 4-5 November gitu ya 2022 dia masih ketahan. Dan memang ini adalah ekspektasinya, at least dia koreksi dulu ya, mungkin 3 wave ABC atau 5 wave ABCDE gitu ya. At least dia masih mampu bertahan di atas $19.000 untuk melanjutkan penguatannya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia cuman koreksinya pun kisaran 20.000 atau bahkan sedikit lebih bawah di kisaran 19 ribuan, itu masih oke. Ya menurut saya pribadi masih oke untuk si Bitcoin, malah bisa lanjut naik lagi mungkin di atasnya seperti 22.500 atau bahkan di 25.000 dolar untuk si Bitcoinnya gitu. Jadi mungkin ini skenario yang menurut saya masih possible untuk kita lihat pada pergerakan si Bitcoin, mungkin jangka pendek sampai menengah lah ya. Kita nggak ngomong jangka panjang karena memang untuk kedepannya kita masih belum tahu gitu ya, market masih akan ke arah mana, belum lagi kebijakan The Fed ya, kemudian kondisi perekonomian global dan juga internal market kripto yang belum clear sampai hari ini untuk permasalahan-permasalahan yang masih berjalan atau berlanjut. Jadi palingan kurang lebih seperti itu ekspektasinya. Menurut teman-teman bagaimana, apakah ini masuk akal atau malah ini cuma sekedar bull trap aja?
malah langsung nanti dia lanjut turun lagi atau dibanting lagi gitu ya. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar teman-teman, pendapat kalian bagaimana. Jadi so far masih ini outlook yang mungkin menurut saya cukup relevan dan bisa menjadi salah satu pertimbangan lah ya. Palingan itu. Next ini untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Jadi secara time frame 4 jam ini udah clear banget dia kebentuk yang namanya bearish divergence. Kita bisa lihat di sini ya, bearish divergence untuk bagian price action bagian atasnya dia malah create yang namanya higher high, and then untuk bagian bawah atau RSI-nya ini malah keterbalikannya. Tuh, kita bisa lihat ya keterbalikannya. Jadi memang ekspektasinya untuk si Bitcoin itu at least bisa koreksi terlebih dahulu. By the way, ini time frame 4 jam, tadi itu daily ya. Dan ya kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan teman-teman yang suka pattern dan lain sebagainya, ini terbentuk seperti sebuah trend line di sini. Oke, satu. Kemudian kita copy aja, kita ke bagian bawah, kita geser. Nah ini ya. Jadi dia jatuhnya itu bermain di dalam sebuah range channel ya. And then yang perlu kita pantau adalah kalau memang dia breakdown dari area sini gitu ya, next potentially retest kisaran berapa, biasa kan pertanyaan itu yang keluar. So ya, balik seperti biasa, saya masih gunakan EMA 34 dan 55 ini, garis warna biru dan kuning ini ya, untuk target koreksi yang bisa kita gunakan lah ya, karena memang kita bisa lihat dari pergerakan-pergerakan sebelumnya dia cuma sideway aja ya, lanjut naik sideway aja, kemudian lanjut naik breakout teman-teman, breakout lagi ya. Jadi belum ada istilahnya setelah jalan tol ini support yang atau create base yang benar-benar kuat. Kemudian mungkin kita bisa gunakan juga ya bantuan dari kakek Fibo, dari swing low ke swing high-nya di yang terakhir. Maka kita mendapati beberapa golden ratio-nya, dan ya seperti biasa kita bisa gunakan retracement 0,5 sampai 0,3 ya kalau misalkan memang trennya sekuat ini. Jadi at least dia retestnya pun untuk area tertingginya untuk lanjut naik lagi, dan pas juga di retracement 0,5 ini menjadi area pemberhentian terakhir kali dia nih sebelum booster cukup strong naik lagi gitu ya. Jadi istilahnya di sini tekanan buyersnya itu jauh lebih strong ketimbang yang waktu range di sekitar $18.000. Kita bisa lihat ya di sini perbandingannya. Di sini cuma naik segini, and then yang ini lebih strong lagi kenaikannya. Ya walaupun sekarang ini tetap berusaha naik tapi secara korektif atau dicicil nih. Kita bisa lihat ya kenaikannya itu benar-benar dicicil. Jadi ya prepare aja kalau memang dia masuk ke fase koreksinya, mungkin kita bisa expect sedikit lebih bawah untuk area target sekitaran 18.800-an sampai $19.500 untuk si Bitcoin secara time frame 4 jamnya gitu ya. Jadi menurut teman-teman bagaimana, apakah memang ini masih masuk akal gitu ya untuk range areanya, atau malah nanti didukung dengan rilis data besok Bitcoin malah dikasih nendang lagi gitu percepatan tren, at least dia kita lihat ya mampu break dari channelnya ini gitu ya untuk lanjut naik di atas $22.000 ya. Jadi balik lagi untuk beberapa rilis data besok itu bisa menjadi salah satu penentu pergerakan market. Next ini untuk Cardano secara time frame 4 jam ya. Jadi yang nanyain resistennya, memang sekarang ini dia lagi testing resist kuatnya. Nih kita bisa lihat di area sini. Nah ya ini akan coba saya tandain, dan ya ini terakhir kali dites itu pada 9 November dan di 10 November 2022. Kita bisa lihat bersama-sama di sini mendapatkan rejection ya 2 kali, kemudian dia perlahan turun. Dan ya area tersebut juga ditesting sama si Cardano dan belum mampu di break, itu di sekitar $0,366 sampai $0,377. Nah kalau misalkan area next target di sekitar itu udah mampu di break gitu ya sama si Cardano, kita bisa menggunakan seperti biasa zonasi selanjutnya di sini. Ini sekitar 0,415 sampai $0,438 ya, terakhir kali mendapatkan rejection di sekitarnya itu ya pada awal November dan akhir Oktober nih teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat juga sekarang ini proses kenaikannya pun ya benar-benar korektif dibandingin penguatan sebelumnya. Kita bisa perhatikan bersama-sama di sini penguatan yang cukup impulsif, kemudian di sini masih lanjut naik tapi lumayan lebih tidak sepowerful sebelumnya gitu ya. Jadi istilahnya sepertinya lumayan atau mulai kehabisan nafas. Kemudian di sini juga adanya bearish divergence ya kalau kita lihat nih dari price action secara time frame 4 jam dan juga untuk RSI-nya. Nah, di sini. Nah, ya kita bisa lihat di sini adanya bearish divergence. Jadi mungkin kita bisa expect dia retest EMA 34 dan 55-nya atau sedikit lebih bawah pun kalau secara zonasi. Ini saya bisa lihat untuk area demand terakhirnya di sekitaran ini. Ya, akhirnya dia udah dapetin booster lagi sekali lagi. Kalau kita extend ke samping pun ya sebelumnya area ini menjadi area resisten dan support nih.
pada pergerakan sebelumnya si Cardano ya. Dia lumayan sideways di sini pada mulai 10 November sampai terakhir kali itu 16 Desember 2022. Nah, kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo gitu ya untuk ya istilahnya lebih mengkonfirmasikannya, ya kita bisa lihat juga di situ adanya golden ratio. Jadi ya itu menjadi area ideal yang perlu kita pantau. Apakah memang ketika si Cardano ini breakdown dari EMA 34 dan 55 secara time frame 4 jam gitu ya, dari tes ke kisaran sini, kemudian dari area sini apakah mendapatkan reaksi yang lumayan untuk si Cardano melanjutkan penguatannya atau bahkan at least ngetes lagi ke resistance swing high terakhir dia. Ya, tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi ini di sekitar 0,3 $0,31 ya, sekitar area situ yang mungkin bisa sekali menjadi concern ya buat teman-teman pada koin Cardano ini. Jadi palingan itu teman-teman sekilas informasi yang bisa saya sampaikan untuk beberapa next target resistance Cardano, kemudian key levelnya, target koreksinya di sekitar berapa yang bisa dipantau. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.